Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen, akan tetapi panggung untuk membuktikan bahwa mimpi bisa jadi kenyataan. Di lapangan hijau tidak ada yang mustahil, semua tim punya peluang untuk menulis sejarah di Piala Dunia 2026. Piala Dunia bukan hanya tentang juara, akan tetapi tentang kisah perjuangan yang menginspirasi dunia. Ketika peluit panjang berbunyi di laga terakhir Piala Dunia 2018, Rusia berdiri tegak sebagai tuan rumah yang sukses memikat dunia. Stadion penuh warna, supporter penuh nyanyian, dan momen ikonik yang terekam di hati para penggemar. Namun, hanya 4 tahun berselang, kisah indah itu berubah menjadi kabar getir. Rusia tidak diizinkan tampil di Piala Dunia 2022. Kini nasib serupa kembali menimpa mereka di edisi 2026. Bukan karena gagal bersaing di lapangan, melainkan akibat sanksi politik dari FIFA. Federasi Sepak Bola Rusia sedang menjalani hukuman berat buntut invasi ke Ukraina. FIFA dan UEFA, dua otoritas tertinggi sepak bola dunia, menegaskan politik tak boleh menodai permainan yang disebut milik semua orang. Sanksi ini memutus jalur Rusia ke semua kompetisi internasional, baik tim senior, tim muda, tim putri, hingga kompetisi antar klub di bawah naungan UEFA. Mereka tak sekedar kehilangan tiket Piala Dunia, akan tetapi juga kehilangan panggung untuk menunjukkan talenta generasi berikutnya. Ironisnya, pada kualifikasi Piala Dunia 2022, Rusia sudah mencapai babak playoff dan hanya perlu selangkah lagi untuk lolos. Akan tetapi laga kontra Polandia dibatalkan dan tiket otomatis diberikan ke lawan. Banding ke pengadilan arbitrase olahraga pun kandas tanpa hasil. Meski pada Maret lalu sempat terdengar kabar upaya pembukaan pintu bagi Rusia untuk kembali, kenyataannya berkata lain. Isolasi sepak bola mereka terus berlanjut. Larangan Rusia bukanlah yang pertama dalam sejarah. FIFA pernah mencatat beberapa kasus di mana negara dicoret dari Piala Dunia bukan karena prestasi, melainkan karena politik. Dalam catatan panjang itu ada 3 negara yang kisahnya meninggalkan jejak mendalam, yaitu Yugoslavia, Afrika Selatan, dan kini Rusia. Yang pertama ada timnas Yugoslavia pada tahun 1992. Tahun 1992, sepak bola Eropa diguncang kabar mengejutkan. Republik Federasi Yugoslavia yang sudah memastikan diri sebagai juara grup kualifikasi Euro 1992 mendadak dilarang tampil. Alasannya sanksi PBB akibat perang dan pecahnya negara itu menjadi beberapa republik. 10 hari sebelum turnamen, posisi mereka digantikan oleh Denmark, yang awalnya bahkan tak lolos kualifikasi. Hasilnya Denmark membuat salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Datang sebagai pengganti dadakan, pulang sebagai juara Eropa. Larangan ini juga merembet ke kualifikasi Piala Dunia 1994. Baru setelah sanksi dicabut, Serbia dan Montenegro kembali ke panggung internasional dengan nama Yugoslavia hingga tahun 2003 sebelum berpisah menjadi 2 negara merdeka. Yang kedua ada Afrika Selatan. Kini dikenal sebagai negara yang menggelar Piala Dunia 2010 dengan penuh kemeriahan. Afrika Selatan punya masa lalu kelam yang jarang dilupakan. Pada tahun 1961, FIFA menjatuhkan larangan akibat kebijakan apartheid, sistem yang memisahkan warga berdasarkan ras dan memberi privilege besar bagi kulit putih. Awalnya FIFA sempat mencoba jalan tengah dengan mengizinkan tim nasional berkomposisi seluruhnya kulit putih untuk edisi 1966 dan seluruh kulit hitam untuk edisi 1970.
Namun usulan itu menuai kecaman global dan akhirnya ditolak mentah-mentah. Pada tahun 1965, Afrika Selatan diskorsing. 2 tahun kemudian mereka resmi dikeluarkan dari FIFA. Butuh waktu puluhan tahun hingga apartheid runtuh pada awal 1990-an. Barulah pada tahun 1992 mereka kembali ke panggung internasional dan langsung mencatat sejarah dengan menjuarai Piala Afrika 1996 di tanah sendiri. Kasus Rusia, Yugoslavia, dan Afrika Selatan membuktikan satu hal. Sepak bola memang permainan yang indah, akan tetapi tak sepenuhnya kebal terhadap badai politik dunia. Ketika konflik dan diskriminasi merusak nilai dasar olahraga ini, fair play, kesetaraan, dan kebersamaan FIFA siap turun tangan. Bahkan jika itu berarti mencoret satu negara dari pesta sepak bola terbesar dunia. Di lapangan, kemenangan diukur dari jumlah gol, akan tetapi di mata dunia, kemenangan sejati adalah ketika sepak bola mampu melampaui batas politik, menyatukan orang dari berbagai bangsa, dan menjadi bahasa universal tanpa diskriminasi.